wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musahidi dari kelompok 5. Di sini saya akan menerangkan tentang pengertian pengelolaan dan analisis data penelitian tindakan kelas. Di sini cukup menarik ketika kita berbicara tentang pengelolaan dan analisis data. Di sini bahwasanya analisis data dalam penelitian jenis apapun adalah merupakan cara berpikir. Hal ini berkaitan dengan pengujian secara sistematis terhadap suatu untuk menentukan atau menemukan bagian, hubungan antar bagian, dan hubungan dengan keseluruhan analisis. Pengelolaan dan analisis data ini merupakan salah satu langkah-langkah dalam penelitian tindakan kelas. Kenapa kita harus pengelolaan dan analisis ini data itu salah satu langkah di sini, yaitu agar hasil analisis data dapat bermakna untuk langkah selanjutnya, yaitu apa langkah selanjutnya tersebut untuk menganalisis data itu pengambilan keputusan untuk ditawarkan kepada lembaga atau orang lain. Di sini Sugiono mendefinisikan pengertian analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis dan data yang diperoleh oleh hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. Jadi, menurut Sugiono di sini mendefinisikan pengertian analisis data adalah proses dan penyusunan secara sistematis dan dapat diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, seperti itu. Cuma tidak cukup lebar panjang di sini. Saya memaparkan pengertian karena saya menjelaskan tentang pengertian. Saya langsung melanjutkan kepada kepada pemateri yang kedua. Baik, sekian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai pemateri kedua akan menjelaskan tentang analisis data penelitian tindakan kelas. Analisis data dan interpretasi data terhadap data yang berhasil dikumpulkan dalam pelaksanaan penelitian tindakan dapat dilakukan sepanjang proses penelitian. Karena penelitian tindakan adalah penelitian yang bersifat dialektik, yaitu perencanaan tindakan yang disertai dengan pengumpulan data, dilanjutkan dengan analisis dan interpretasi data, perencanaan baru, tindakan, dan pengumpulan data. Analisis data dalam pelaksanaan penelitian tindakan sangat berbeda dengan analisis data pada jenis penelitian lainnya. Analisis data dalam penelitian yang menggunakan pendekatan kuantitatif menggunakan pendekatan statistik, uji perbedaan, dan uji korelasi. Sedangkan pendekatan penelitian tindakan dengan kualitatif menggunakan analisis yang bersifat naratif kualitatif, atau dengan kata lain menguraikan atau menjelaskan secara jelas hasil temuan yang diperoleh dalam pelaksanaan tindakan. G-Emails mengemukakan beberapa teknik analisis data pada penelitian tindakan, yaitu yang pertama, mengidentifikasi tema-tema, dan yang kedua, membuat kode pada hasil survei, interview, dan juga angket. Yang ketiga, mengajukan pertanyaan kunci. Yang keempat, peta konsep. Yang kelima, analisis faktor yang mendahului dan mengikuti. Yang keenam, penyajian hasil temuan dalam bentuk tabel, grafik, peta, bagan, gambar, dan lain-lain. Dan yang terakhir, mengemukakan apa yang belum ditemukan. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku pemateri dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang poin C, di mana poin C di sini berisi tentang jenis data penelitian tindakan kelas. Data di dalam PTK di sini segala bentuk informasi yang terkait dengan
proses dan keterlaksanaan pembelajaran serta hasil belajar yang diperoleh oleh siswa. Ada juga analisis data. Analisis data di dalam PTK di sini kegiatan mencermati, menelaah dari data tersebut. Nah, data tersebut di sini dikelompokkan menjadi dua, yakni data kuantitatif di mana data tersebut berupa angka atau bilangan atau hasil dari pengukuran serta cara mengubah data kual menjadi kuan. Sedangkan data kualitatif di sini berupa kalimat-kalimat yang dikategorikan berdasarkan kualitas objek yang diteliti. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fira Lailatul Firdaus. Di sini saya akan menjelaskan teknik atau langkah-langkah pengumpulan data dalam penelitian tindakan kelas. Walcott berpendapat bahwasanya teknik pengumpulan data itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada pengalaman, di mana pengalaman tersebut seorang guru juga bertindak sebagai peneliti. Nah, yang kedua itu ada pengungkapan. Yang dimaksud pengungkapan di sini bahwasanya bagaimana seorang peneliti, yaitu seorang guru, mengumpulkan data dengan cara wawancara. Nah, yang terakhir, yang ketiga ada pembuktian, di mana pembuktian ini dapat dilakukan dengan cara melakukan teknik dokumentasi. Di sini saya juga akan menjelaskan teknik analisis data menggunakan data kuantitatif dan juga menggunakan data kualitatif. Nah, dalam data kuantitatif ini umumnya berupa angka-angka. Angka-angka sederhana seperti halnya nilai tes hasil belajar siswa, distribusi frekuensi, persentase, dan skor hasil angket, dan seterusnya. Dan juga data kuantitatif dapat dianalisis secara deskriptif. Antara lain dengan cara yang pertama itu menghitung jumlah, yang kedua menghitung nilai persentase, yang keempat membuat grafik, dan yang kelima jika diperlukan data kuantitatif itu dapat juga dianalisis secara statistik, misalnya menghitung nilai beda terkecil, dan juga dapat digunakan dengan menghitung nilai korelasi antar variabel. Nah, di situ juga ada kan di outline-nya itu dikasih contoh. Contohnya itu ada skor hasil tes akhir semester matematika yang berjumlah 40 siswa itu. Nah, di situ contohnya. Nah, yang kedua juga saya akan menjelaskan teknik analisis data menggunakan data kualitatif. Di sini saya akan menjelaskan analisis data kualitatif menggunakan model interaktif. Nah, jadi analisis data kualitatif menggunakan model interaktif itu terdiri dari 3 komponen. Yang pertama ada reduksi data, yang kedua ada paparan data, dan yang terakhir, yang ketiga, ada penarikan kesimpulan. Nah, langkah-langkah yang dilakukan dalam analisis data kualitatif ini, yang pertama, memilih data atau reduksi data. Jadi, pilihlah data yang relevan dengan tujuan perbaikan pembelajaran seperti itu. Nah, yang kedua itu mendeskripsikan data hasil temuan. Dalam halnya itu seperti halnya memaparkan data. Nah, jadi pada kegiatan ini guru itu membuat deskripsi dari langkah yang dilakukan pada kegiatan yang pertama tersebut kan. Nah, yang ketiga itu menarik kesimpulan dari hasil deskripsi. Nah, jadi berdasarkan hasil deskripsi yang dibuat dalam langkah yang kedua itu, nah selanjutnya itu dapat ditarik kesimpulan seperti itu. Dapat ditarik kesimpulan dari hasil pelaksanaan rencana tindakan yang telah dilakukan. Nah, saya rasa cukup. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang poin E, yaitu interpretasi data. Interpretasi data merupakan suatu kegiatan yang menggabungkan hasil analisis dengan pernyataan atau kriteria atau standar tertentu untuk
menemukan makna dari yang dikumpulkan untuk menjawab permasalahan pembelajaran yang sedang diperbaiki. Maksudnya di dalam interpretasi data itu kegiatan yang menggabungkan hasil analisis dengan pernyataan. Jadi hasil analisis itu digabungkan dalam bentuk pernyataan, kriteria, atau standar tertentu. Gunanya untuk apa? Untuk menemukan makna dari data yang dikumpulkan dan juga untuk menjawab permasalahan apa yang sedang diperbaiki. Kemudian interpretasi data itu perlu dilakukan oleh peneliti. Memang interpretasi data itu sangat perlu dilakukan oleh peneliti. Apa gunanya? Untuk memberikan arti mengenai bagaimana tindakan yang akan dilakukan untuk mempengaruhi peserta didik. Dan juga interpretasi data juga penting untuk menentang guru agar mengecek kebenaran asumsi atau keyakinan yang dimilikinya. Ada berbagai teknik dalam melakukan interpretasi data, antara lain yang pertama, menghubungkan data dengan pengalaman diri guru atau peneliti. Yang kedua, mengaitkan temuan atau data dengan hasil kajian pustaka atau teori terkait kisah. Yang ketiga, memperluas analisis dengan mengajukan pertanyaan mengenai penelitian dan implikasi hasil penelitian. Dan juga yang keempat, meminta nasihat teman sejawat jika mengalami kesulitan. Saya berikan contoh hasil analisis data kuantitatif. Contoh, jika berikut adalah contoh hasil analisis data kuantitatif. Jika guru menetapkan ketuntasan belajar lebih atau sama dengan 71%, maka jumlah siswa yang tuntas belajar adalah 27 orang atau 68% siswa. Sebaliknya 32% siswa tidak tuntas belajar. Jika dilihat dari nilai rata-rata kelas 76,325, maka nilai siswa secara